Pembebasan lahan tol Cisumdawu itu yang saya protes. Kenapa Bapak tidak katakan kalau memang tidak ada kaitan Pemprov pada saat rapat di DPD RI? Itu maksud saya. Ayo kita sama-sama. Saya udah bilang tadi, ini warga. Bandara itu bukan bandaranya Maluku Utara, bukan bandaranya Sumatera Utara, itu bandaranya Jawa Barat, dan itu adalah bandara nomor 2 terluas di Indonesia. Ya, terbesar di Indonesia. Sahamnya adalah Pemprov Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil, nih catat nih, sampaikan ke Pak Ridwan Kamil, menyampaikan seolah-olah kesalahan ini ada di PUPR. Jadikan aja itu bengkel pesawat katanya. Kalau jalan tolnya nggak beres, bukan jalan tolnya nggak beres. Bapak pahami juga nih Pak Jokowi kemarin menyampaikan kenapa pembebasan kereta api cepat Jakarta Bandung Pak. Ya, kenapa cepat? Karena pembebasan lahannya benar. Ya, tidak bermasalah. Ada yang komentar kalau Bapak ikuti tentang pembebasan lahan kereta api cepat, kenapa membengkak dari 90 triliun menjadi 120 triliun lebih? Apa kata Pak Jokowi? Biarin aja, kalau itu memang adalah diberikan ganti itu kepada warga pemilik lahan, kan Pak Jokowi bilang ganti untung. Ya, asal jangan dikorupsi oleh para pihak yang melakukan ganti itu pejabatnya. Pak Jokowi menyatakan itu, bukan saya. Ya. Lah sekarang Pak, kalau Bapak tahu Pak, makanya di Juklak Juknisnya saya tidak pernah berangkat dari manapun, saya berangkat dari aturan Pak. Karena dalam menyelenggarakan negara hanya ada dua Pak. Pertama adalah regulasi, yang kedua adalah diskresi. Tapi kedua penyelenggaraan negara ini ujungnya adalah untuk kemakmuran masyarakatnya. Ya, yang berkeadilan tentunya. Begitu Pak. Jadi ini masyarakat Tol Sumedang itu, ini kalau saya hadirkan di sini ribuan Pak. Yang tadinya punya rumah sekarang tinggal di gubuk. Yang tadinya punya kebun yang sekarang tidak bisa apa-apa. Yang tadinya punya rumah sekarang ngontrak segini Pak. Ada banyak kasus Pak, rumahnya waktu baru dia bangun rumah itu sebelum pembebasan jalan tol, dia bangun ada RAB-nya lengkap, ada biayanya dengan bon-bonnya lengkap 850 juta, belum lahannya, tapi diganti berapa Pak? 153 juta oleh oknum dari kerjasama dari pihak Pemprov dan tim 7 atau tim 9. Orang Sumedang tahu itu. Ya. Jadi janganlah warga pemerintah Jawa Barat menyengsarakan rakyat Jawa Barat. Aneh ini kita ini. Jadi hari ini saya minta Pak sampaikan ke Pak Gubernur kapan kita rapat untuk solusi. Saya anggap bapak-bapak ini bukanlah orang yang kompeten untuk menyelesaikan persoalan ini. Kadis Kim Rumah aja tadi menyampaikan udah salah. Dia bilang nggak ada peranan Pemprov untuk ranah Pemprov untuk pembebasan itu. Kata siapa? BUMD itu bukan ranah Pemprov itu Pak. Kan ditugaskan BUMD 2013 sampai 2014. Tidak ada lagi dana BUMD. BUMD itu mana? Jasa apa itu? Sarana jasa jalan tol Jawa Barat. Hadirkanlah. Kan sudah bilang, waktu saya rapat di Kementerian PUPR dikatakan begini Pak, yang Bapak harus hadirkan Pak Pius adalah Kasatker pembebasan jalan tol dari Pemprov. Bukan karena kalau PUPR Pak akan dibayar Pak. Yang ranah PUPR sekarang ranah Pemprov. Kok Pemprov nggak tahu mana ranah Pemprov, mana ranah PUPR gimana? Kok BPN nggak bisa menyajikan datanya juga? Gimana teman-teman dari BPN? Satu NIB pun tidak ada di PUPR yang ranah Pemprov Pak. Satu NIB nggak ada. Karena nantinya akan dihibahkan sudah menjadi balik nama ke PUPR Pak. Atau ke jasa marga. Maka harus kita diskusi orang-orang yang paham. Itu Pak, jadi saya pengen diskusi orang-orang yang memahami juga persoalan. Jadi makanya di situ saya minta hadir Pak. Pihak A, pihak B, karena saya tahu orang ini adalah atau pihak ini adalah memahami persoalan. Gitu loh. Saya paham lah, saya cukup dari Pak Bambang dari sebelumnya di Kadis Kim juga cukup dekat dengan kita lah. Ya, saya teman-teman di dinas provinsi. Cuman gaya bicara saya begini Pak, maafkan saya ya, karena memang begitulah gaya bicaranya ya. Karena ini saya juga termasuk, beliau ini adalah Kasepuhan Jawa Barat juga, pembina di lembaga kami. Saya juga aktif, Bu Eti tahu itu, di budaya Jawa Barat. Ya, mungkin saya lebih nyunda daripada orang Sunda sesekali.
Saya asli orang Sumatera Utara, tetapi darah Sumatera Utara, tapi saya orang Jawa Barat, Pak. Jangan pernah ada mengatakan saya orang Sumatera Utara. Karena kalau pulang kampung saya harus daftar ke kepala desa, Pak. Bahwa Anda bukan orang sini, kata orang Jawa Barat Anda. Nah, jadi yang kita perjuangkan ini rakyat Jawa Barat, Pak, bukan rakyat Sumatera Utara. Ya, saya nggak ngerti nih di Pemprov ini. Ada apa? Apakah karena yang tanda tangannya, yang nawisnya adalah Pius Manalu, sehingga kurang ditanggapi? Apa? Seharusnya yang harus malu di sini adalah teman-teman pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tidak bisa ngehandle dengan baik. Ya, pihak ya, saya nggak mengatakan seluruh, tapi pihak-pihak terkait. Kalau mau, sekarang mana kasatkernya? Kasatker pembebasan yang ditugaskan Gubernur Ahmad Heriawan waktu itu siapa? Itu yang hadirkan, itu maksud saya. Supaya kita berdialog. Saya mau tanya, mana anggota DPRD? Saya mau tanya, DPRD waktu itu ketok palu untuk pembebasan itu berapa yang dikeluarkan Provinsi Jawa Barat? Baru kita cross check dengan yang diberikan di lapangan. Cocok ente. Lamun tak cocok sahan korupsina, cocok. Kan begitu. Ya. Tapi kalau ada yang korupsi pun dapat, bukan menyelesaikan masalah juga. Itu persoalan hukum. Ini rakyat harus diganti, Pak, lahannya. Kami tidak minta ganti untung, Pak. Yang kami minta adalah ganti wajar. Sekali lagi saya katakan, beberapa kali, 2 kali rapat paripurna di Sumedang, selalu bahasa kami, tidak kami minta ganti untung, tetapi ganti wajar. Saya tidak tahu apakah Pak Ajis menyimak atau tidak di DPD. Disampaikan oleh Ketua DPD Bapak Lanyala yang terhormat bahwa hendaklah pihak-pihak terkait penentuan harga itu adalah ditentukan harga saat ini, bukan harga 2010. Ya, karena ini banyak sekali, Pak. Kalau kita bicara kerugian, Pak, mereka rugi, ya, rugi material. Dan kalau dihitung materialnya berapa? Tadinya mereka punya usaha jadi nggak punya. Sekarang boleh Bapak cek ke lapangan, saya bawa. Hah? Mana Juklak Juknis? Berdasarkan Juklak Juknis ini nggak pembebasan yang dilakukan. Kan ada Juklak Juknis. Sebetulnya pemerintah itu sudah ada regulasi, sudah jelas Juklak Juknis. Maka penentuan harga itu adalah rapat, Pak. Diskusi antara si pembebas dengan rakyat yang mau dibebaskan. Ada di situ berita acara hadirnya, ada berita acara kesepakatannya, barulah dibayar. Pertanyaannya, boleh Bapak kita undang kapan ini? Di mana ruang terbesar di sini biar saya hadirkan dari Sumedang? Supaya rakyat itu yang Bapak dengarkan sendiri dari rakyatnya. Ada yang diancam malam-malam diantarkan, oleh tim 7, tim 9 itu ya. Ada yang malam dibilang kalau Anda tidak terima, lengit duit, lengit tanah, lengit imah. Lah, ini Pak, ini Pemprov harus serius sebetulnya menelusuri ini. Harus berani menyatakan ya salah, ya benar, ya benar. Harus begitu. Lalu rakyat ini juga tidak boleh hanya sebatas persoalan hukum. Selesaikan juga ke rakyat ini, bayarin, Pak. Dari mana anggarannya? Saya udah bilang, kalau memang Pemprov nggak punya anggaran hari ini, atau sesuai aturan harus diajukan dulu melalui Dewan. Diketok, Pak. Saya nggak tahu apakah ada anggaran cadangan. Kalau tidak, mintakan ke PUPR. Bayar dulu lah, kami ngutang dulu Pemprov supaya masyarakat itu tidak rame. Begitu, Pak. Saya udah diskusi dengan PUPR. Dimungkinkan nggak? Diskresi di kementerian seperti itu. Dimungkinkan, Pak. Pak Luhut dalam rapat terakhir sudah mengatakan tidak mau tahu Agustus tahun depan terus diresmikan. Ya kan? Dan Pak Luhut sudah menyatakan bahwa pada saat diresmikan nanti Agustus tahun depan tidak ada satupun riak yang ada di lapangan. Saya janji Pak, ini Pius Manalu dicatat dan direkam. Kalau sampai mau peresmian ini tidak terbayarkan ke warga, saya yang akan pimpin. Silahkan saya diborgol karena membela rakyat, karena membela kepentingan masyarakat Jawa Barat. Ya, asal saya jangan diborgol.